Tes, tes. Oh, Waalaikumsalam, Kak Niza. Oke, gimana suara Miss Kak Niza? Aman? ya, Suara Miss putus-putus nggak? Kak. Oh, oke. Kak Niza, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oh, Kak Niza kapan tuh Olimpiade IPS-nya? 8 Juni. 8 Juni. Oh, 8 Juni. Ya, Itu Kak Niza di mana tuh tesnya? Acaranya di mana? tahu kan? Oh, oke. Masih udah makin deket ya Kak Niza ya? Sebulan lebih lagi. Oke. Oke. Kanisa masih ingat terakhir kita bahas apa? Bang Nathan. Kemarin terakhir kita gabungan bangun datar ya. Hmm. Terus Kaniza minta requestnya selanjutnya adalah bangun ruang kan? Yes, jadi hari ini kita belajar bangun ruang. Kalau di sekolah Kaniza materinya apa? Oh, masih bangun ruang juga. Oke. Kalau boleh tahu Kaniza di sekolah pakai buku paket? Buku paket? Ada buku paketnya? Ada. Oh, oke. Boleh nggak Kaniza Miss di fotoin daftar isinya? Biar lihat pembelajaran Kaniza selanjutnya. Boleh? Kan episode aku ada di luar. Oh iya, ntar kalau pulang di rumah ya. Atau nanti kalau Kaniza sempat ya. Oke deh. Oke, Miss buka dulu ya. Kita pemanasan. Miss share screen dulu. Oke, kita pemanasan dulu. Kaniza lihat game yang Miss share. Oke, kita cari kata dulu. Wait. Kaniza mau kategori apa nih? Ada buah, sayur, musik, Musik. musik. Oke. Lah, kenapa gagal ya? Wait ya. Why? Oke, ini dia musik. Dalam 3 menit, Kaniza tandain ya. Sebanyak apapun terserah dalam 3 menit. Oke, itu waktunya kelihatan ya. Kaniza coret aja ntar Miss yang gerakin ya. Apa? Oke, akordion. Oke. Bass. Oke. Kompose.
Kanisa dapat banyak. Baju, viola, oke, saksofon. Tinggal 40 detik lagi. Eh, hampir. Bariton. Ya, 3 detik lagi. Hampir. Lirik. Eh, nggak mau sih. Nggak mau ya. Oh, ada. Oh, sama sorry. Wow, kan itu udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kan itu udah dapat 11 kata. Sip. Fokus banget ini mah. Udah. Ini ada klasikal. Miss juga dapat klasikal nih. Sama staccato. Staccato. Selo aksen. Oke, it's okay. Kaniza udah fokus banget sini. Tapi masih penasaran ya. Kaniza nggak dapat aksen trombon. Oh, ini ada trombon nih. Oh, wah. Yeay, kita berhasil memenangkan game ini, Kaniza. Oke, nice. Oke, kita ke materi ya. Oke, Miss share screen materinya. Oke, kita hapusin dulu ini. Oke, oke. Bentuk apa ini, Kaniza? Yang di Mesir, piramida bentuknya apa? Ya, Segitiga kan bangun ruang. apa ya? Huruf depannya L. Oke, oke. Iya, kenalin. Ini namanya Limas. Oh, kayaknya Kaniza lupa aja sih, kan? Esek, Baru esek. baru Lu, belajar yang bukti sama balok sama yang kubus. ya Oh, baru 2. Ya, oke. Ini memang kalau untuk anak SD cukup cepat ya. Kaniza kelas 5 kan ya? iya. Cukup cepat ya. Udah dapat bangun ruang. Kayaknya Miss dulu kelas 6 deh. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa itu bangun ruang? Boleh Kanisa baca dulu pengertiannya? Ruang adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki 2 dimensi, bangun ruang memiliki 3 dimensi. Bener. Katanya karena ada punya panjang, lebar, sama tinggi. Tapi kenapa ada kata ruangnya, Kanisa? Karena Mm-mm. itu membentuk ruang. Karena membentuk ruang. Atau karena dia ini, kalau misalnya dia itu benda, dia tuh punya space di dalam kan? Iya, Punya ruangan di dalam buat naro-naro. Contohnya kayak, oh biasa Kanisa pasti pesan paket kan? Itu kan bangun ruang ya, kardus boxnya ya. Ya, karena di dalamnya ada ruangannya. Walaupun misalnya ada bola yang padat gitu ya. Nah, berarti itu apakah dia bangun ruang atau bukan kan Iza?
bangun ruang. Karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Oke, tapi lebih berguna lagi kalau dia punya ruang ya, ruang penyimpanan. Oke, lanjut. Unsur bangun ruang. Oke, dia memiliki wajah atau sisi permukaan. Oke, maksudnya dia punya sisi ya. Apakah di samping, kanan, kiri, tepi, atau rusuk? Oke, Kaniza, rusuk udah biasa dengar kan? Bayang. Oke, yang mana Kaniza rusuk? Yes, bener sih, rusuk. Sudut, sudut yang mana Kaniza? Asik, mantap, mantap. Terakhir, volume. Apa menurut Kaniza volume itu? Yang di dalamnya. Iya, Ya, boleh. Kapasitasnya ya, ruangnya. Oke, isinya. Boleh. Oke, kalau misalnya yang sering Kanizah pakai dan punya volume, ada nggak barang bangun ruang yang sering Kanizah pakai? Selain kotak paket ya, jadi apa pertanyaan? benda bentuknya bangun ruang yang sering Kanizah pakai. Yang sering yang ngebantu Kanizah. Dan Apa? tumbler. Oh, bener, tumbler. Kalau di tumbler Kanizah bisa tahu volumenya nggak? Hmm, kayaknya bisa. Bisa kan? Biasa ada tumbler yang ada Ya, garis-garis. Bener, dia ada volumenya. Nah, itu contoh nyata banget kalau bangun ruang itu punya volume atau kapasitas. Nih, tumbler. Pas banget nih sama yang Miss pikirin juga, tumbler. Nah, biasa kan tumbler tuh tadi ya katakan Iza ada biasanya 500 mili mungkin ya. 500 mili. Nah, ini kan bentuknya apa Kaniza? Kalau Kaniza lihat bentuknya tumbler. sekarang. Nah, bener lingkaran sama kalau dibangun ruang ini namanya tabung. Bentuk tabung. Makanya tabungan atau celengan itu bentuknya tabungan ya. Tabungan Ya, itu bentuknya tabung. Karena namanya tabungan. Nah, itu fungsinya kita belajar bangun ruang Kaniza supaya Kaniza bisa tahu berapa banyak air yang bisa diisi, volumenya berapa. Kalau misalnya bak mandinya Kaniza, ada nggak? Atau Kaniza pakai shower? Ada bak mandi nggak? ada sih. Bentuknya apa? Bentuknya tabung juga. Oh, tabung. Oke, ada kan yang kadang kubus atau balok juga ya, macam-macam. Mm. Nah, supaya orang bisa perkirakan berapa banyak air yang masuk, nanti kita menghitung volume biar kita tahu berapa air yang bisa masuk. Oke, Kaniza? Oke, kita lanjut. Wait, bisa hapus dulu. Oke, jenis-jenis bangun ruang. Sebelum masuk ke rumus-rumus, kita kenalan sama jenis-jenis bangun ruang. Oke, boleh Kanisa baca deskripsinya? Bangun ruang dibagi jadi dua kategori utama berdasarkan sisinya sisi datar. Contoh kubus dan sisi lengkung. Contoh tabung. Beberapa bangun ruang memiliki kombinasi sisi datar dan lengkung. Hmm, tadi Kanisa udah sebutkan ini ada lingkarannya, ya kan, tabung? Berarti ini bangun ruang yang punya sisi lengkung. Ada juga yang kaku banget kayak kubus, balok. Nah, itu masuk ke dalam bangun ruang sisi datar. Jadi ada dua jenis ya Kaniza ya, sisi datar sama sisi lengkung. Walau ada juga nih yang campuran, kombinasi datar sama lengkung.
Oke, ini biasa nggak terlalu problem sih di sini. It's okay. Sampai sini dulu. Ada yang mau Kaniza tanyain tentang konsep bangun ruang? Klasik. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan bahas dulu bangun ruang yang sisi datar ya. Oke, yang pertama kubus. Oke, Kaniza pasti sudah ingat banget nih. Kubus bentuknya seperti ini. Dia adalah susunan dari persegi-persegi ya kalau kita lihat ya. Oke, ciri-ciri kubus yang pertama memiliki 12 rusuk. Oke, Kaniza boleh hitung ada 12 beneran. Kan. Oke. Kemudian ada 6 sisi berbentuk persegi. Benar gak ada 6 sisi berbentuk persegi? Oke. Titik sudutnya ada 8. Oke. Ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi, diagonal bidang. Kanisa tahu? Itu dari huruf apa ke apa Kaniza yang Kaniza gambar? Diagonal sisi. Dari A ke F ya. Oh, Diagonal sisi benar. Wait. Diagonal sisi benar dari A ke F, dari E ke B. Nah, ini diagonal sisi. Oke, ada 12 diagonal sisi. Udah dua ya. Satu, dua. Lanjut tiga, empat, lima, enam. Ini yang CHDG ya. Enam. Ini lagi. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini yang di atas atapnya 11, 12. Nah, ini untuk yang di bawah. Oke. Kanisa paham diagonal sisi? Oke, aman. Nah, sekarang 4 diagonal ruang. Mana nih Kanisa diagonal ruang? Kanisa udah bahas di sekolah atau belum diagonal ruang? tahu. Oh, belum. Oke, it's okay. Nah, diagonal ruang sebagaimana namanya, dia tuh ngebelah ruangan. Ibaratnya kalau Kaniza lagi di dalam ruangan nih, dia dari pojok situ sampai atas. Jadi dia tuh di tengah-tengah gitu. Jadi tuh dia tuh dari A sampai G sini. Mm, Dari A sampai G. Ini A ke G. AG ya. Dia AG sama HB. Nah, ini pokoknya dia melintas di tengah-tengah ruangan. Ibaratnya Kanisa dalam ruangan terus ada garis dari sudut yang satu ke sudut yang di atas. Nah, oke, ini ada diagonal ruang AG sama diagonal ruang BH. Oke, gimana? Kan ada 4 ya Kaniza ya diagonal ruangnya. Dua lagi diagonalnya apa Kaniza? Kan ini udah AG sama BH. Nah, diagonalnya mana lagi? CE sama yes, bener. Good Kaniza. Ada CE sama ada DF. Ada DF. Oke, Kaniza udah paham diagonal ruang? Oke, oke, oke. Bisa hapus dulu. Oke, selanjutnya ada 6 bidang diagonal. Ini cukup jarang sih di SD.
Oke, Miss skip aja ya, biar Kak Giza nggak keberatan ingatannya. Oke. Terus tahu aja bidang dia Oh, itu gimana. oke, oke, oke. Kak Giza penasaran banget ya. Oke, 6 bidang diagonal sama ini juga ya. 3 pasang bidang sejajar sama dan sebangun. Hmm, it's okay to say. Nggak apa kak ya? Udah cerita ke Kaniza. Oke. 6 bidang diagonal. Jadi, kalau misalnya diagonal ruang itu kan cuma garis ya Kaniza ya. Hmm. Mm. Tapi kalau bidang diagonal berarti dia tuh kayak pisau gitu loh. Dia punya bidang. Nah, jadi itu dia tuh ada persegi lagi yang di tengah-tengah. Misalnya ini ke sini. Nah, ini gini. Dia kayak di tengah-tengah gini. Nah, ini namanya bidang diagonal. Jadi dia tuh kayak papan gitu ya. Ada sisinya. Nah, ini namanya bidang diagonal. Ada 6 nih. Wah, banyak banget ya. Oke, Kanisa boleh coba. Berarti kalau bidang diagonal, berarti dia DC, sorry, DC, CDEF ya. CDEF. Hmm. Karena dia bidang, berarti dia punya 4 sudut kan? Nah, berarti namanya CDEF. Kalau tadi diagonal ruang, dia cuma 2 titik aja. Kayak tadi misalnya E sama C misalnya, CE. Nah, ini diagonal ruang. Tapi kalau diagonal bidang, dia punya 4 titik. Karena dia sisi kan, kayak ada sisi di tengah-tengah. Oke, Kaniza aman? Oke, selanjutnya. 3 pasang bidang sejajar. Bidang yang sejajar. Kaniza udah pernah dengar sejajar? Ya, tapi belum belajar dulu. Oke, jadi kalau sejajar itu bahasa biasanya itu kayak berhadapan, sehadap, berhadapan. Contohnya misalnya kayak atap yang di atas itu sejajar sama yang di bawah. Oke, ini kan ada kata-kata sejajar yang sama dan sebangun. Oke, sejajar itu berarti posisinya sama kan Iza? Sejajar. Berarti kalau dia depan-depanan, samping-sampingan, atau atas bawah. Nah, itu sejajar. Kalau sebangun, kalau sebangun berarti bentuknya sama ya. Berarti bentuk yang sama dan dia berhadapan. Jadi kayak kembar gitu loh, sepasang. Pasangan. Nah, di sini ada 3 pasang. Ada 3 pasang katanya Kaniza. Ini Mi sudah dapat nih yang atas sama bawah. Mana lagi Kaniza? Oke, depan belakang ya Kaniza ya. Satu pasang lagi. Oke, kanan kiri ya, samping-samping. Oke, jadi itu tadi ciri-ciri kubus. Oke, good job Kaniza. Sampai di ciri-ciri kubus, masih ada yang susah? Oke. Oke, sekarang Miss tanya sama Kaniza. Kalau misalnya bak mandinya kubus nih, misalnya ya, kubus. Biasanya bak mandi kayak gini, misalnya. Atau kolam deh, boleh kolam kecil ikan. Ini kan ada airnya ya, misalnya ada airnya. Ini ada airnya di dalam. Oke, ada airnya sampai bawah sini. Ada airnya. Nah, tapi kan kalau misalnya kubusnya itu bak mandinya itu kan biasa terbuka ya. Bak mandi jarang ada yang ada tutupnya kan. Bak mandinya kan gitu langsung ya ada kerannya di sini misalnya. Nah, ininya baknya terbuka gitu. Dia nggak punya tutup. Nah, apakah ini masih disebut kubus bangun ruang kalau dia kekurangan salah satu sisinya? Masih karena Karena eh, eh, 、 eh,
Perannya masih belum. Karena masih itu kerannya. Adanya Kanisa lucu banget. Oh, Oke. Iya, bener. Masih disebut kubus ya, walau nggak ada tutupnya. Cuman ini ada namanya, wait, miss tulis. Nah, ini berarti ini namanya kubus, kubus terbuka. Oke. Mm, dia kubus terbuka karena ada satu bagian yang hilang ya. Jadi namanya kubus terbuka. Kayak misalnya gelas. Kalau Kaniza lihat gelas, itu kan gelas tuh bentuknya tabung ya. ya. Mm, tapi kan gelas tuh ada yang nggak punya tutup kan? Berarti namanya dia tabung yang tabung terbuka. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kubus terbuka, berarti sisinya ada berapa Kaniza? Kalau kubus terbuka ini. Mm, kan ada satu sisi yang hilang nih. Ada yang nggak ada sisinya. Berarti dia Lima cuma lima. Oh, betul. Dia cuma punya 5 sisi ya. Tapi tadi Kaniza good. Tetap disebut dengan kubus. Tetap kubus namanya. Oke, good job. Ada yang mau Kaniza tanyain tentang kubus? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke rumus. Karena tadi Kaniza udah paham. Rumus luas permukaan. Oke, luas permukaan. Kalau luas persegi apa Kaniza? itu kali sisi. Bener. Nah, karena kubus itu kan terbentuk dari persegi-persegi kan? Jadi rumusnya sisi kali sisi. Dan dia punya berapa sisi tadi Kaniza? Lima. 5 kalau yang bak terbuka. Kalau yang bak mandi terbuka. Kalau yang tertutup Oh, masih kubus enam. asli berarti 6 kan? Iya. Makanya di sini 6. 6 dikali persegi. 6 dikali banyaknya sisi-sisi di samping. Jadi kalau nanti ada soal kubus, kubus biasa berarti 6 kali sisi-sisi. Tapi kalau misalnya nanti ada soal yang dia itu bak, bak mandi yang dia itu nggak ada tutupnya, berarti Kanisa cukup kalikan 5 aja ya. 5 kali sisi, sisi. Oke, untuk rumus luas, ada yang mau Kanisa tanyain? Oke, nah sekarang ke rumus volume. Hmm, kalau volume itu kan tadi Kaniza udah sebut tuh kayak tumbler. Kalau misalnya tumblernya diisi air, nah itu kan airnya memenuhi bangun ruang ya, semuanya. Makanya semuanya dia kalikan. Sisi bawah, sisi atas, sisi. Jadi sisinya pangkat 3. Kalau misalnya nanti dibalok jadi panjang, lebar, tinggi. Hmm. Yang perlu Kaniza ingat, volume itu dia selalu pangkat 3 ya. Sisi kali sisi kali sisi. Oke, untuk volume gimana Kanisa? Masih susah? Aman? Oke, kalau aman, ini ada contoh soal di bawah. Boleh Kanisa baca dulu soalnya? Oke, Kanisa hitung ya luas permukaannya sama volumenya ya. Halo Kanisa? Oke, Kanisa ini contoh soalnya Kanisa kerjain ya, coba. Ada kubus yang punya panjang 4 cm. Hitunglah luas permukaannya dan volumenya.
Udah. Oke, Miss cek ya. Oke, Kanisa kerjain volume dulu. 4 pangkat 3, 64. Oke, good Kaniza. Kemudian untuk luas permukaan 6 dikali 4 pangkat 2. Oke, sama dengan 6 dikali 16. Ini berapa Kaniza? 64. Oh, 64. Oke, Miss cek ya. Berarti 16 kali 6. 6 kali 6. 6 kali 6 berapa Kaniza? 36 kan? Ya. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. 6. Kenapa Kaniza dapat 64 ya? Kalinya pakai 4 deh. Apa? Tadi aku kalinya pakai 4. Eh, Oh, aku hitung sendiri. oh tadi Kaniza. Oh, jadi hasilnya sama kayak ini tadi ya jadinya. Kayak volume ya. Oke, jadi untuk luas 96 cm ya. Iya. Oke, it's okay. Dikit aja. It's okay, good. Oke. Oh, yang mau Miss tambahin di sini adalah ini eh, pengetahuan buat Kaniza untuk volume. Kalau misalnya volume volume tumbler, misalnya tumbler Kaniza tadi ya. Volume tumbler. Oke. Kalau volume tumbler misalnya 64 cm kubik. Nah, Kaniza kebayang nggak ada volume itu 64 cm kubik. Kaniza bisa bayangin air sebanyak 64 cm kubik itu gimana? Kaniza kayaknya ininya kejauhan deh mic-nya. Bisa. Oke, dia seberapa Bo. Kaniza?
Iya kan. Boleh ulang nggak? Oh iya, oke. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu Kaniza, ini volume tumblerku 64 cm kubik. Itu menurut Kaniza kan bisa dipahami nggak seberapa banyak 64 cm kubik? Nggak, tapi kalau itu kayak hasil dari 4 pangkat 3. Bener. Yang mau Mi sampaikan adalah biasa kalau misalnya tumbler pakai apa Kaniza? Pakai sentimeter atau mili? Mili. Mili kan? Eh, lebih enak kalau 64 mili kan volume itu. Nah, jadi Miss mau kasih tahu Kaniza kalau sentimeter kubik itu sama dengan mili. Hmm, Sentimeter kubik itu sama dengan mili. Kalau misalnya tangga konversi, misalnya ada tangga konversi gini, ini ada meter, meter kubik, desimeter kubik, sama sentimeter kubik. Oke, Kaniza lihat tangga konversinya, Miss. Oke, nah desimeter kubik, desimeter kubik ini sama dengan liter, sama dengan liter. Hmm. Jadi kalau misalnya nanti ada soal misalnya, eh ini kan hitungannya senti ya. Ini kan 4 Ya. senti. Berarti kalau dapatnya tadi itu 64 centimeter kubik, nah berarti dia sama dengan 64 mili. Hmm. Berarti sentimeter kubik itu sama dengan mili ya Kaniza ya? Hmm. Berarti sedikit banget kan? Berarti sedikit kan 64 mili itu? Air Iya. 64 mili? Hmm. Tapi kalau misalnya nih soalnya adalah 4 desimeter. Misalnya 4 desimeter. Berarti kan hasilnya di sini nanti jadinya 64 desimeter kubik kan? Halo Kanisa? Oke, misalnya ini kan tadi 4 senti ya soalnya. Hmm. Misalnya di kemudian soal tulisannya 4 desimeter, 4 dm. Berarti kalau Kaniza hitung volumenya, itu jadinya 64 desimeter kubik. Dm kubik kan? Nah, berarti ini sama dengan 64 liter. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi kalau 64 cm kubik itu 64 mili, kalau 64 desimeter kubik itu liter, 64 liter. Oke, sampai sini Kanisa paham? Mili sama liter? Oke. Sekarang Miss tanya, kalau 1 liter berapa mili Kaniza? 1 liter. Oh, mili. 1 liter berapa 10. mili? Oke, 1 liter itu 10, 10. Karena ini kan kubik pangkat 3 ya Kaniza ya. Nah, berarti 10 pangkat 3. Oh 10 iya, pangkat. iya. Yes, bener. Karena biasa kalau dari meter ke desimeter turun 1 tangga itu kali 10 kan? Bener. Tapi karena sekarang mereka punya pangkat 3 atau kubik, berarti 10-nya juga ada pangkat 3-nya ya. Berarti 1000. Jadi 1 liter, 1 liter itu sama dengan, Miss tulis di atas, 1 liter sama dengan 1000 mili. Hmm, oke. Oke, sampai sini kan Iza paham mili, volume, liter. Kalau meter kubik itu kiloliter. Kalau apa? Kalau meter kubik. Oh, kalau meter enggak, meter kubik enggak ada kiloliter. Dia dia kalau misalnya ya, biasa ada soal kayak gitu juga. Miss hapus ya, yang lainnya dulu. Nah, misalkan Izah nanti dapat nih, eh wait. Kita ke ini aja ya whiteboard ya. Kotor banget. Wait, stop share.
Oke, misal, Miss punya kubus. Misal Miss punya kubus. Nah, misal Miss punya kubus yang sisinya itu, oke, Kanisa udah lihat whiteboardnya? Nah, Oke. Nah, tadi Kanisa tanya meter kan ya? Oke, misal kita punya kubus yang sisinya 2 meter, yang panjang sisinya 2 meter. Kalau Kanisa bayangin, berarti ini kubusnya kubus mini atau kubus raksasa? Kalau panjang sisinya 2 meter. gede. Gede banget kan ya, 2 meter itu kayak rumah, hampir kayak rumah ya. Nah, sekarang Kanisa disuruh hitung volumenya. Coba volumenya berapa? Kalau kubusnya 2 meter. Oke, Makannya. 8 meter kubik kan? Ya. 8 meter kubik. Nah, itu berapa liter? Nah, kita jadi nggak ada kiloliter, tapi Kaniza coba ubah 8 meter kubik ke liter berapa? Berarti sama dengan titik-titik liter. Atau sama dengan titik-titik desimeter kubik. Nah, berapa Kaniza? 83 meter kubik, berapa desimeter kubik? Kalau tangga yang tadi, kalau tangga yang tadi ya, ini kan meter, desimeter, sentimeter. Oke, Berarti 8.000. bener. Berarti 8.000 liter kan? Atau 8.000 desimeter kubik. Tapi enakan kita bilang 8.000 liter. Hmm. Kalau mungkin Kaniza pernah lihat toren air. Hmm. Kaniza tahu toren air? Yang yang di rumah, terus dia jadi penampung air buat kita pakai sehari-hari. Yang di Heeh. jutek biasanya. Iya bener, kayak ada warna oranye, biasa juga kayak warna aluminium gitu. Pernah? Mm-mm. Nah itu tuh sampai kalau Miss pernah baca ya, dia tuh isinya sampai 2.200 liter. Banyak kan? Tapi dia bentuknya tabung. Biasa tabung kan, jarang yang kotak gitu. Tapi ada kok yang kotak. Nah berarti Kanizah tahu ya, kenapa kita bisa tahu liternya, padahal bentuknya bangun ruang. Oke, aman Kanizah? Oke, berarti nanti kalau ketemu box bisa dihitung nih berapa liter yang bisa masuk air kalau Kanisa mau isi air. Bisa kan? Oke, good job Kanisa. Bisa Kita kalau ke tahu. Kalau tahu bis itu. asal tahu rumus volumenya ya. Iya, kuncinya benar Kanisa benar. Tahu rumus volumenya. Sama tadi konversi Kanisa good ya. Berarti dari meter kubik ke desimeter kubik kali 1.000 kan? Oke, good job Kanisa. Kita kembali ke presentasi tadi ya. Wait, atau Miss pindahin ke sini ya, wait. Soalnya, Miss pindahin ke whiteboard aja soalnya. Hmm, oke. Nggak mau ya, wait ya. Oke.
Oke, ini Miss Kopi. Oke, Kaniza udah lihat soal yang Miss Kopi? Hmm. Ya, Oke, nah ini ada bak mandi. Oh, ini si balok ya. Sorry, sorry. Kan kita belum ke balok. Kubus ya. Oke, Miss revisi ya. Ini balok ternyata. Ini salah. Harusnya kubus. Oke, Miss ganti aja ya. Oke. Oke, Miss bikin soalnya ya. Ini ada bak mandi kubus. Oke. Oke, bak mandi kubus. Ini ada kerannya, keran airnya. Oke, ini ada airnya di dalam. Airnya penuh. Airnya penuh banget. Oke. Nah, ini tinggi tinggi bak mandinya ini 1 meter. Oke, tinggi bak mandinya 1 meter. Dikit banget ya. Oke, 1 meter. Nah, Kaniza hitung luasnya sama volumenya ya. yang 1 meter itu tadi sisinya atau apanya? Iya, sisinya. Sisi rusuk baloknya. Kubus ya. Ini kubus ya Kaniza ya. Oh Sisi iya. kubus. Nah, udah, udah. Oke. Untuk luasnya Kaniza dapat berapa? Oh, luas. Luas sama volume. Oh ya, ini L ya. Luas. Oh iya, ya. Bentar. Nanti. 6. 6. Oke. Bak mandinya kira-kira terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Ya, Kaniza kena jebakannya, Miss. Oke, bener. 5 apa, Kaniza? 5 meter. Oke, good. Oke, bener. Cuman Kaniza jawabannya udah bener. Luasnya 5 meter, volumenya 1 meter. Oke.
Yang mau Miss tambahin adalah kalau 1 meter berapa liter Kaniza? Satu. Eh, ribu. Mm-mm, 1.000. Halo Kaniza? Ya, halo. Oh, oke oke. Kirain, iya soalnya Kaniza hilang nih dari layar. Oh, oke. Enggak. Backgroundnya aja. Kurang kelihatan gitu aku. Kayaknya Kaniza silau ya? Ya, Oh, oke. Bener ya, 1.000 liter. Oke. Ini ada mau Miss tambahin dikit nih. Miss mau tambahin. Oke, ini mungkin pelajaran SMP, tapi it's okay. Nah, kalau misalnya luas, ini luas ya. Luas kan tadi 6 kali sisi ya. Atau tadi karena ini 5 baknya, jadi 5 kali sisi. Nah, sisinya kan 1 meter tuh. 1 meter dikali 1 meter kan? Oke. 5 kali satu 5 kali satu lagi 5. Nah, sekarang Kaniza lihat. Meternya ada berapa? Huruf M-nya ada berapa, Kaniza? dua. Bener. Jadi, kalau hitung luas, Kaniza, karena di sini M-nya ada 2, Kaniza kasih pangkat 2 di sini. Jadi 5 meter pangkat 2. Atau 5 meter persegi bacanya. Jadi 2 ini bisa juga dibaca persegi. Hmm. Oke, itu untuk luas. Berarti untuk volume gimana, Kaniza? Berarti meter pangkat berapa kalau volume? Meter kubik. Bener, meter kubik. Karena kita kali M-nya 3 kali kan? 5M kali 5 meter kali 5 meter kan? Sorry, 1 meter kali 1 meter, 1 kali meter. Berarti ada 3M kan? Hmm, berarti kalau volume selalu pangkat 3 ya Kaniza ya? Iya, Oke, good job Kaniza. Untuk soal ini, Kaniza masih ada kesusahan nggak? Kak. Iya ya, Kaniza udah jago. Good. Oke. Coba Miss. Oke, Miss kasih satu soal lagi ya. Kita masih ada waktu. Kalau misalnya Miss punya kubus, kubus, oke, tapi panjang rusuknya cuma 30 senti. 30 senti aja. 30 senti. Kaniza tolong hitungin luas sama volumenya ya. Volumenya dalam liter ya. Tadi yang 30 apa aja? 30 senti rusuknya, sisinya sama. Hmm. Panjang sisinya 30 senti.
27 liter. 27 liter. Oke, good Kaniza. Kita cek ya. Oke. Ini 5.400, 5.400 apa Kaniza? Satuannya apa? Oh iya. Kaniza tambahin dulu. Sentimeter persegi ya. Halo Kaniza? Oke. Sentimeternya pangkat 2 ya. Oke. Nah, ini untuk volumenya. Oke, ini Kak Anissa kurang pangkat 2 aja ya. It's okay, good. Oke, untuk volumenya berarti 30 cm pangkat 3 ya. Oke, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Tuh 23. Oke, 27.000 cm kubik. Oke, Kak Anissa udah ubah ke desimeter ya. Dibagi 1.000 kan? Kak Anissa bagi 1.000. Jadinya 27 deh. 27 liter. Oke, good Kaniza. Gimana untuk menghitung volume kubus? Mudah atau susah? Lumayan. Lumayan. Bisa lah. Oke, good. Ini Kaniza udah jago loh. Tadi dari senti langsung bisa ke liter. Bener lagi. Nih, bener. Ini juga udah bener. Oke, thank you Kaniza ya buat les hari ini ya. Oke, besok kita sambung balok ya. Oke, thank you Kaniza. Kaniza kasih kesimpulan hari ini belajar apa aja? Belajar ciri-ciri kubus, Mm-mm. cara misain volume dari kubus, luas kubus. Oke, tadi Kaniza hitung liter udah bisa kan ya? Ya, Oke, good. Yang masih agak susah yang mana? um, praktik aja kali yang terbuka yang 5/6 yang luasnya. Iya, bener lagi. It's okay, itu biasa jebakan aja. Ya, sama Kaniza jangan lupa kasih satuan ya. Sentimeter kubik atau meter kubik ya. Karena kalau satuan itu di matematika sama di IPA itu penting banget. Oke, Kaniza aman? Oke, thank you Kaniza buat hari ini ya. Ketemu lagi besok. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Bye-bye Kaniza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.